Halo, saya Dr. Adam Maulana. Video ini disajikan khusus untuk tujuan edukasi medis dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Seluruh tindakan yang ditampilkan dilakukan oleh tenaga medis profesional sesuai dengan standar dan pedoman klinis yang berlaku. Konten ini bersifat non-grafis dan tidak ditujukan untuk memberikan efek kejut atau hiburan. Pada kasus kali ini, kami menangani akumulasi kotoran telinga atau serumen yang disertai tanda-tanda infeksi pada liang telinga luar. Secara klinis, kondisi ini sering ditandai dengan serumen yang tampak lebih lembab, berubah warna, berbau tidak sedap, serta disertai iritasi atau peradangan pada dinding liang telinga. Lingkungan liang telinga yang tertutup dan kurang ventilasi dapat memicu pertumbuhan bakteri atau jamur, sehingga memperburuk kondisi. Sebelum tindakan dilakukan, pemeriksaan otoskopi menyeluruh menjadi langkah yang sangat penting. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kondisi liang telinga serta memastikan bahwa membran timpani atau gendang telinga berada dalam keadaan utuh. Pada kasus ini, serumen menutupi sebagian hingga hampir seluruh liang telinga. Namun evaluasi awal memastikan bahwa gendang telinga tetap aman dan tidak mengalami perforasi. Pada serumen yang terinfeksi, pembersihan secara mekanik agresif tidak dianjurkan sebagai langkah awal. Hal ini disebabkan karena serumen yang terinfeksi umumnya bersifat lebih lembek, lengket, dan menempel kuat pada jaringan liang telinga yang sedang meradang. Apabila dipaksakan, tindakan tersebut berisiko menimbulkan nyeri, perdarahan, atau memperparah peradangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pada kasus ini adalah metode kombinasi, yaitu dengan pemberian cairan medis dan penggunaan sistem vakum mini. Cairan medis berfungsi untuk membantu menurunkan kekentalan serumen, mengurangi daya lekat, serta mendukung kebersihan lokal liang telinga. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi dalam literatur ilmiah bidang THT untuk penanganan serumen yang disertai infeksi. Setelah serumen cukup melunak, dilakukan proses pengangkatan menggunakan vakum mini dengan tekanan negatif yang terkontrol. Teknik ini memungkinkan serumen ditarik secara perlahan dan bertahap ke arah luar liang telinga. Seluruh proses dilakukan dengan visualisasi langsung, sehingga setiap perubahan kondisi jaringan dapat segera dipantau dan risiko cedera dapat diminimalkan. Selama tindakan berlangsung, kenyamanan dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Apabila muncul tanda sensitivitas atau ketidaknyamanan, teknik akan disesuaikan atau tindakan dihentikan sementara. Pendekatan atraumatik ini bertujuan untuk menjaga jaringan liang telinga tetap aman selama proses pembersihan. Setelah serumen terangkat, dilakukan evaluasi ulang terhadap liang telinga dan gendang telinga. Pemeriksaan pasca tindakan memastikan tidak terdapat sisa kotoran, tanda perdarahan, maupun kerusakan jaringan. Dengan liang telinga yang lebih bersih dan terbuka, kondisi ventilasi membaik dan risiko infeksi berulang dapat berkurang. Sebagai bagian dari edukasi, pasien dianjurkan untuk tidak membersihkan telinga secara mandiri menggunakan cotton bud atau benda lain, karena kebiasaan tersebut justru dapat mendorong kotoran semakin ke dalam dan meningkatkan risiko infeksi. Pemeriksaan rutin ke tenaga medis profesional sangat disarankan, terutama bagi individu yang rentan mengalami penumpukan serumen. Dari sisi kesehatan masyarakat dan lingkungan, prosedur ini menggunakan alat medis yang dapat disterilisasi dan digunakan kembali, sehingga mendukung praktik medis yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi limbah sekali pakai. Sebagai kesimpulan, penanganan kotoran telinga yang disertai infeksi memerlukan pendekatan yang hati-hati, terkontrol, dan berbasis ilmiah. Kombinasi cairan medis dan vakum mini merupakan metode yang aman dan efektif untuk menjaga kesehatan liang telinga serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan telinga Anda.